Tapi hidup orang fasik pasti akan menuju kehancuran. Mari kita camkan firman ini. Itu sebabnya saya begitu terinspirasi dengan Tuhan Yesus. Ketika dia masih hidup di dunia, dia kemana-mana selalu menjadi berkat. Walaupun seringkali disalahpahami, tetapi dia tetap menjadi berkat. Walaupun dia ditolak oleh orang-orang Farisi, dia tetap menjadi berkat. Amin. Saudara, itulah kehidupan yang menginspirasi kita. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, biar kita akan tetap menjadi berkat di dalam hidup kita. Karena hidup orang fasik pasti menuju kepada kehancuran. Amsal 10 ayat 11 kita baca bersama-sama. Oke. 2, 3. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyebutkan kematian. Saudara, mulut orang benar, tindakan orang benar pasti adalah sumber kehidupan bagi orang lain juga. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan. Siapa orang benar menurut Alkitab? Matius 7 ayat 21. Iya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bukan setiap orang yang terus berpegang Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Mu yang di surga. Saudara, setelah membaca ini, apa kesimpulan orang benar menurut Alkitab? Saudara bisa menangkapnya? Saya akan kasih gambaran bahwa orang benar adalah orang percaya dan mengenal satu-satunya Allah yang benar dalam Yesus Kristus dan yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu orang benar, saudara. Orang benar bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat jahat kepada sesama. Ada orang yang mengatakan, saya mau coba negeri itu nggak apa-apa. Kenapa? Saya nggak pernah menipu, saya nggak pernah mempelanggar utang, saya nggak pernah macam-macam. Itu pandangan orang benar yang bukan menurut Alkitab. Tetapi yang orang benar menurut Alkitab adalah orang yang percaya kepada satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Dia yang sungguh-sungguh. Maka kita akan menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah di dalam hidup kita. Itu orang benar yang di dalam Alkitab. Amin. Orang benar model begini memiliki kualitas, saudara, memiliki kualitas tahan banting. Kenapa? Dia kokoh. Sebab dia mengenal Allah dengan benar. Kalau kita belum mengenal Allah kita dengan benar, maka ada banyak orang di dalam kehidupan kita yang boleh melupakan iman kita. Amin. Jangan kita selalu mengatakan, Tuhan, kenapa penderitaan ini harus ada? Engkau tahu saya orang percaya, kenapa harus ada penderitaan? Jadi orang benar itu luar biasa kan? Jadi ketika diproses sekalian, saudara, ada maksud Tuhan. Oke, sekarang kita belajar siapa orang fasik menurut Alkitab. Ada 2 kategori orang fasik. Pertama adalah orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah itu pada zaman itu seringkali jatuh di dalam penyembahan kepada Allah. Kategori yang kedua adalah orang yang mengaku percaya, orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan, tetapi masih hidup dalam tabiat lama atau tidak nampak buah pertobatannya. Dan itu orang fasik tipe kedua. Dari tipe kedua ini, kualitasnya ketika diuji dengan kesulitan, dia mengatakan saya percaya Tuhan. Saya ingin tanya di sini, saudara percaya kepada Tuhan? Semua kan mengatakan percaya, tapi saya tidak tahu percaya benar atau tidak. Saya lihat kesulitan itu pasti merugikan ya. Tidak ada kesulitan yang tidak merugikan ya. Menurut pandangan kita, ya kan? Maka akibatnya apa? Ketekunan dan kesetiaan yang sudah kita lakukan, ya. Kan ada orang di gereja yang awalnya setia, tidak percaya,
tiba-tiba kecentok sidik, dia harus keluar dari gereja. Maka kita melihat kesetiaannya, ketekunannya terkait dengan pembelotan kepada Allah. Lalu kita mulai mengeluarkan kata-kata yang menghujat. Orang masih kategori kedua ini yang sudah mengaku percaya lebih sulit mengalami pertobatan. Mengapa? Karena hatinya sudah keras. Tuhan katakan bangsa Israel itu, engkau sudah 10 kali melihat mujizat di Mesir, itulah yang luar biasa, tetapi engkau tetap tidak percaya. Bahkan engkau menyeberangi laut Teberau bersama-sama dengan Musa, mujizat yang luar biasa spektakuler, dan engkau tetap tidak percaya. Karena kita kesulitan melihat di depan mata, yang terlihat di depan. Tuhan Yesus datang ke dunia khusus untuk melawan sesama-sama. Kita adalah anak-anak Allah yang harusnya hidup menjadi selidikilah hati. Apakah kita termasuk orang fasik yang pertama atau yang kedua? Saudara yang bisa menjawab, saudara yang tahu. Tapi jangan lupa, jangan lewatkan kesempatan ini. Allah sudah menolong hidup. Allah sudah memperbaiki hidupmu. Jangan lewatkan seperti banyak orang Farisi, tapi jadilah seperti Sakeus. Apakah saudara yakin bahwa hidup kita termasuk kelompok orang benar? Kalau saudara yakin, saudara masuk dalam kelompok yang benar, terus dan benar dengan setia dan tekun. Amin. Terima kasih Bapak. Kau ampuni kami, biarlah kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapak, kami menerima sakramen kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kalau di tangan kanan saudara, saya akan membacakan ayatnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dalam perjanjian, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kedua tanganmu saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah.
dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semuanya kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya boleh katakan